Halo, selamat berjumpa kembali pada kali ini di channel kami Frans Family Channel. Uh, Konten atau channel yang membahas tentang durian, seputar durian, bagaimana petani durian, bagaimana merawat durian dan sebagainya sampai durian itu dapat dipanen. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi informasi atau pengetahuan bagaimana kami memperlakukan tanaman kami di halaman rumah. Di sore hari ini saya akan membahas atau memperlihatkan untuk kita semua bagaimana saya menggemburkan tanah dan memberikan perlakuan-perlakuan kepada tanaman saya atau durian musangking yang baru saya tanam. Dan kita saksikan, kita lihat teman, apa yang ada di depan kita semua. Jadi pada sore hari ini saya melakukan kegiatan di kebun kami, melanjutkan penggemburan tanah yang saya lakukan di halaman rumah. Nah, di depan kita ini adalah sebuah pohon durian, di mana durian ini adalah jenis musangking yang saya sering perlihatkan untuk kita semua. Tetapi kali ini saya mau katakan bahwa ada beberapa hal yang saya mau perlihatkan, yaitu bagaimana saya membentuk dahan sejak dini. Nah, yang saya lakukan adalah mengikat tali pada dahan yang masih kecil, dan saya ikat tali ini ke dahan, lalu saya tancapkan kayu di tanah. Nah, itu bagaimana saya membentuk musangking ini, karena sangat sulit dibentuk ketika dia sudah besar, dan saya bentuk sejak dini. Nah, itu yang saya lakukan untuk percabangannya. Jadi membentuk cabang pohon durian sejak dini itu adalah hal yang penting yang harus kita lakukan, karena akan memberikan pandangan yang baik ataupun tata dahan yang baik ketika sudah besar nanti. Nah, kemudian yang saya lakukan adalah menggemburkan tanahnya. Ya, pada sore hari ini saya mengambil tanah di sekeliling durian ini, seujung tajuk atau dahan, dan saya angkat lalu masukkan ke area tanaman saya ini. Kemudian mungkin teman-teman perhatikan di sini ada, kita lihat ada hitam-hitam. Ini saya mencoba eksperimen untuk tanaman saya ini, bagaimana saya memberikan arang. Nah, ini arang adalah arang kayu yang istri saya gunakan, tetapi gunakan untuk memasak, tetapi saya ambil untuk memberikan eksperimen bagaimana perkembangan durian ke depan bila diberikan arang sejak dini. Tetapi sebenarnya fungsi dari arang ini adalah bagaimana kita mau mempertahankan bunga. Tetapi saya mau lihat bahwa apakah juga ada dampak baik terhadap pertumbuhan daun dan batang ketika kita memberi arang sejak dini. Kenapa? Karena kadang saya berpikir bahwa orang tua dulu ketika ia membuka lahan baru di kebun atau di hutan, ia menebangnya terlebih dahulu dan menunggu semua pohon ataupun rumput yang ia tebang itu sampai kering, lalu kemudian orang tua atau petani-petani yang dulu itu membakarnya. Setelah ia membakarnya, tentu kita akan mendapatkan lahan yang sudah bersih, karena semua pohon-pohon itu sudah terbakar habis. Nah, sisanya adalah meninggalkan arang, kemudian juga banyak debu atau abu, yang saya maksud abu daripada pohon-pohon atau rumput yang sudah orang tua terdahulu itu bakar. Lalu kemudian menanam tanaman apa saja dan hasilnya itu pasti subur.
Nah, ini juga yang saya mau lihat, karena teman-teman YouTube atau teman-teman konten kreator lainnya tentang yang membahas tentang durian itu mengatakan bahwa fungsi daripada arang itu adalah mempertahankan buah. Tetapi saya mau bereksperimen pada kali ini bahwa apakah arang juga ini berfungsi untuk pertumbuhan pohon atau daun daripada tanaman durian, selain daripada mempertahankan bunga pada saat durian itu berbunga. Oke, jadi itu yang saya mau perlihatkan untuk kita semua pada sore hari ini, bagaimana saya memberikan arang kepada durian yang masih dalam proses pertumbuhan, belum dalam proses pembungaan. Nah, itu yang saya lakukan, dan kita akan update lagi kepada teman-teman semua bagaimana hasilnya, apakah daunnya subur atau batangnya besar ketika kita melakukan hal ini. Nah, itu yang saya mau sampaikan pada video kali ini untuk kita semua. Dan ada lagi aktivitas saya pada sore hari ini yang saya mau perlihatkan. Saya akan mencoba menanam jambu kristal yang saya beli di teman saya hari ini. Jadi saya akan memperlihatkan itu semua, bagaimana saya memperlihatkan lubang tanam terlebih dahulu dan menanamnya. Oke, kita saksikan videonya. Oke teman. Nah, kita sudah berada di tempat saya, di mana saya akan menanam apa yang saya katakan tadi, jambu kristal. Nah, jambu kristal ini ada di dalam kantong plastik yang ada tiga pohon, 3 polybag yang saya masukkan ke dalam kantong, dan 3 pohon juga. Dan ini akan saya tanam di sini. Dan ini adalah lubang tanam yang saya sudah persiapkan. Luasnya itu 40 cm kali 40 cm, kemudian dalamnya sekitar 40 cm juga. Tetapi ini kita terlihat rata karena saya sudah mencampurkan tanah dengan kohe atau pupuk kandang. Nah, tinggal kita mau melakukan penanaman pada tempat ini. Oke teman, kita akan melakukan penanaman. Bagaimana saya akan menanam sampai hasilnya nanti. Oke, baik, kita lakukan. Nah, ini saya sudah masukkan, saya sudah buka dari polybag, tapi saya tidak kasih lihat untuk kita semua, saya tidak perlihatkan karena saya sendiri. Jadi sekarang sudah posisinya masuk ke dalam tanah. Nah, ini tanah yang ada di sini sudah tercampur dengan tanah dan pupuk kandang. Nah, ini caranya. Jadi kita tekan, kita injak-injak, Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, kita naikkan sedikit tanahnya yang ada di sekitarnya. Nah, inilah informasi kedua yang saya mau perlihatkan untuk kita semua, yaitu jambu kristal. Jadi jambu kristal juga ini adalah salah satu potensi buah yang bisa menghasilkan, dan lumayan juga hasilnya bila mana kita mau membudidayakan tanaman ini. Tetapi yang saya selalu bahas dalam video saya adalah bagaimana kita membudidayakan tanaman durian. Nah, inilah video pada kali ini yang saya dapat bagikan, bahwasanya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam. Oke, jadi itulah yang saya mau lakukan. Dan ini baru 1 pohon yang saya tanam jambu kristalnya, karena ada 3 sebenarnya, dan saya mau tanam juga. Sampai di sini dulu kawan-kawan, saya akan lanjutkan penanamannya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dalam video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.